Hai, selamat siang Ayah Bunda. Ketemu lagi kita bahas lagi tentang parenting pada anak-anak ya. Seperti yang mungkin Ayah Bunda sudah lihat, sudah baca, sudah dengar di beberapa website dan sosial media, sekarang kita lagi sering mendengar definisi atau term dari tiger parenting. Tiger parenting itu sebenarnya sudah cukup lama digaungkan oleh salah satu profesor dari luar negeri. Ini berkaitan dengan parenting yang biasanya dilakukan oleh orang tua yang berharap bisa mengarahkan keberhasilan anaknya. Tiger parenting ini erat sekali kaitannya dengan pola asuh autoritatif. Nah, masih ingat kan ya pola asuh autoritatif itu apa? Ya, pola asuh autoritatif itu adalah satu kondisi di mana orang tua mengambil peran penuh dalam mengatur dan mengarahkan perilaku, terus tujuan yang dimiliki anak. Hanya saja ada bedanya nih dengan tiger parenting. Bedanya tiger parenting dan pola asuh autoritatif adalah kalau di tiger parenting, orang tua itu juga terlibat aktif dalam memastikan kelancaran cara-cara yang akan dilakukan anak untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh orang tua. Oke, tiger parenting itu sama seperti dengan pendekatan pola asuh lainnya, ada pro dan ada cons, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tiger parenting ini dipercaya berhasil untuk mengarahkan anak-anak untuk sukses di pendidikan dan karirnya. Namun, biasanya anak-anak yang berkembang dengan menggunakan pendekatan tiger parenting seringkali menghadapi masalah di area sosial dan emosi. Nah, apa sih ciri-cirinya orang tua yang menjalankan tiger parenting? Ada beberapa ayat bunda dan cukup mudah untuk diamati. Pertama, biasanya secara sadar ataupun tidak sadar orang tua mengarahkan tujuan anaknya. Lalu kedua, cirinya biasanya anak itu cenderung menolak untuk bergabung bersama orang lain. Yang ketiga, orang tua cenderung mengarahkan anak untuk tidak bergaul dengan lingkungan luar. Yang keempat, anak biasanya sulit untuk berbagi perasaan dan isi pikirannya dengan orang tua karena ada kekhawatiran. Yang kelima, biasanya anak yang berkembang dengan tiger parenting itu cenderung mengalami kepatuhan atau kaku dalam menuruti arahan orang tua. Sekarang kita pelajari nih bagaimana caranya untuk meminimalisir efek dari tiger parenting. Pastinya ayah bunda inginnya anak-anak merasakan kelebihan dari tiger parenting tersebut kan, dengan meminimalisir kemungkinan anak kita mengalami gangguan atau kesulitan di aspek sosial dan emosi. Nah, ada 6 cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir efek negatif dari tiger parenting. Yang pertama adalah kenali kondisi anak kita, kenali karakteristik anak kita sedini mungkin. Yang kedua, biasakan anak kita untuk mengungkapkan isi pikiran dan perasaannya secara verbal. Secara verbal ya ayah bunda. Lalu yang ketiga, biasakan anak-anak untuk mempunyai kesempatan memilih dan membuat pilihan sehingga dia bisa mempelajari konsekuensi dan tanggung jawab dari pilihan-pilihan yang dia buat. Yang keempat, biasakan kita bercerita tentang target-target yang ingin kita capai dan cara-cara yang akan kita lakukan untuk mencapai target tersebut. Yang kelima, biasakan untuk menyusun target atau tujuan bersama anak-anak. Nah, yang keenam, ini juga yang cukup penting ya ayah bunda untuk dilakukan, yaitu lakukan evaluasi terhadap proses-proses yang sudah dilakukan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, ada 6 ya ayah bunda, dan semuanya bisa dilakukan secara mandiri ataupun dengan bantuan profesional terkait. Selamat mencoba!